Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman semuanya, santri Ma'had Jami'ah UIN SMA. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu untuk pertemuan kedua pengajian tasawuf. Sebelum kita mulai pengajian kita, mari kita membaca surah Al-Fatihah, khususnya buat Syekh Nawawi serta para penulis kitab yang beliau syarah, juga bagi semua guru-guru kita, orang tua dan kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni semua kesalahan mereka, terima amal ibadahnya, dan tempatkan mereka di tempat yang mulia di sisinya. Yang kedua, buat kita semua yang di sini sedang belajar, juga buat orang tua kita atau saudara-saudara kita di rumah yang mencari nafkah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan hati, terangkan pikiran, sehatkan badan, dan bimbing kita untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Ala haziniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Materi yang saya sampaikan pertemuan lalu dan pertemuan ini sudah di-share ya. Iya, pada pertemuan yang lalu kita membahas semacam RPS ya. Dan apa alasannya Anda yang masih muda-muda ini belajar tasawuf secara umum. Pada pertemuan ini kita akan membahas peta umum tasawuf Syekh Nawawi Al-Bantani. Pada pertemuan yang lalu sudah saya singgung bahwa tasawuf Syekh Nawawi Al-Bantani itu tidak berdiri pada satu kitab saja, tapi tersebar dalam beberapa karya utamanya. Yang pertama, tasawuf ibadah, maroki ubudiyah. Kemudian yang kedua, tasawuf akhlak, itu ada di Salalim Al-Fudhala. Yang ketiga, tasawuf hikmah serta kesadaran tauhid, ada di dalam kitabnya Misbahuz Zulam. Yang keempat, tasawuf sosial, Nasha'ihul Ibad. Yang kelima, tasawuf dalam kitab fikih-fikih beliau. Dan yang keenam, tasawuf dalam kitab tafsir beliau yang berjudul Maroh Labid. Insya Allah nanti sebelum pertemuan depan saya share PDF. Saya punya 3 kitab. Yang pertama itu, kemudian Nasha'ihul yang 1, 2, dan 4 juga ada. Kemudian yang kelima ada beberapa buku fikih beliau, tasawuf tafsir, PDF dalam bentuk cetakan lama ada. Kalau cetakan yang terbaru atau terjemahnya itu bisa Anda cari di perpustakaan UIN ini ya. Yang saya tahu di perpustakaan Fada sama Fuda ada. Kalau perpustakaan fakultas lain belum saya kunjungin. Nah, peta ini menunjukkan bahwa tasawuf itu bukan pelarian dari dunia, bukan pelajaran buat pensiunan. Lebih dini Anda mengerti tasawuf itu apa, lebih baik. Saya pribadi termasuk yang agak terlambat ya kenal tasawufnya. Dulu belajar di akidah filsafat itu lebih senang sama akidah dan filsafat daripada tasawuf. Karena tasawuf ini menunjukkan cara hidup beragama yang utuh. Utuh artinya tidak sekedar organ tubuh kita atau zohir kita yang mengerjakan perintah-perintah atau meninggalkan larangan-larangan agama, tapi itu berasal dari penerimaan hati kita. Pikiran kita mengerti mengapa kita mesti
ngerjain semua ini. Saya tahu berdasarkan pengalaman bahwa tinggal lagi di pondok setelah mondok 3 atau 6 tahun di aliyah dan sanawiyah itu berat ya. Nggak kumpul sama keluarga saja itu berat. Teman-temanmu atau kamu semester lalu tinggal di kosan, karena yang lebih enak ya tinggal di rumah bersama orang tua, dekat dengan kakak, dekat dengan adik. Ada semacam rasa panas atau rasa apalah di dalam hati kita, itu yang harus kita lawan. Karena orang memang bersedia merantau untuk 2 hal, cari rezeki, cari cuan, atau cari ilmu. Itu berat. Jadi hati kita harus bisa menerima nih, mulai dari mengapa Anda sekarang tinggal di pondok gitu ya. Sayang cuma 1 semester ya. Seharusnya kesempatannya bisa sampai selama studi di sini S1, S2, S3 tinggal di pondok ya. Ya. Nah, sampai juga nanti kamu bisa mengerti secara utuh mengapa belajar, misalnya ada yang di FADA, di FUDA, di FEBI, di Sains Syariah, dan apalagi humaniora sudah jadi fakultas belum? Yang SPI, Ilmu Perpustakaan, dan BSA belum ya? Masih di bawah FUDA ya? Mengapa kamu misalnya juga di UIN Banten sini, tidak di UIN Ciputat, tidak di Jogja, padahal mungkin kemarin ada keinginan ke sana itu. Semester 2 walaupun sebentar lagi ini atau mulai dari sekarang sudah ada penerimaan mahasiswa baru tuh, kalau ada yang merasa belum pas gitu kan mungkin masih tergoda ya mau daftar lagi gitu. Nah, misalnya di sini sekarang tasawuf nih bisa menjadi solusi. Mengapa kamu bisa menjalani hari-harimu di sini sekarang dengan penerimaan yang utuh, tidak hanya zahirnya, badannya yang ada di sini, tapi hatinya juga ikut serta, bergairah. Kamu menjalaninya dengan cerah dan ceria, seperti itu. Teman-teman, supaya banyak waktu ngobrol nanti, saya nggak bahas materi yang saya siapin ini sebanyak 11 halaman, ya karena Anda juga bisa baca nanti. Karena saya mah senangnya ngobrol, bukan ya senang ngajar, tapi lebih senang ngobrol. Kita bahas beberapa saja. Misalnya yang pertama, kitab yang akan kita baca minggu depan, tidak semua ya, kita nggak belajarnya nggak mengkhatamkan kitab. Akan kita pilih bagian-bagian tertentu dari 4 atau 5 kitab Syekh Nawawi selama 1 semester ini. Yang pertama, Maroki al-Ubudiyah. Kalau kita terusin bacanya Marokil Ubudiyah. Artinya di situ tangga-tangga penghambaan, tapi sebenarnya kita bisa terjemahin level-level atau grade ya. Kamu main games misalnya ada levelnya. Kalau jadi UKT kemarin juga ada grade-nya ya. Grade 7 itu yang paling mahal atau paling murah? Paling mahal. Grade 6 lebih murah gitu ya, 5 lebih murah lagi. Grade 1 paling murah, berarti seperti itu. Nah, jadi Maroki itu juga bisa seperti itu, titian. Kitab ini fokus utamanya adalah masalah niat, ikhlas, riya, dan konsistensi amal. Pesan intinya, ibadah itu bukan hanya sah secara hukum, tapi juga harus hidup secara batin. Kalau sekarang kita menyuruh tubuh kita supaya sujud, itu ada tempatnya. Sajadahmu atau musola ini menjadi tempat sujudmu. Nanti grade berikutnya atau level berikutnya itu kita harus menyadari bahwa tubuh kita yang menjadi tempat sujud.
Ada kita, ada batin kita tuh yang menyadari bahwa tempat sujud bagi batin kita itu adalah tubuh kita, baik kita sedang berada di musola atau di luar musola, baik kita sedang sujud atau kita tidak sedang sujud si badannya, tapi si badan kita itu disuruh sujud terus oleh hati kita. Kita menjadi hamba Allah, maksudnya bukan cuman ketika kita sedang sujud di atas sajadah, tapi ketika kamu sedang berorganisasi di HMPS, di apalagi yang lebih tingginya, yang punya fakultas yang lebih tinggi lagi, atau sedang berorganisasi di UKT yang lain ya, LDK, apalagi yang ada Sigma yang kalian ikuti, Pramuka, PMI dan sebagainya, atau organisasi ekstra. Lantas kamu mengerjakan kewajiban-kewajiban organisasi itu, ya rapat, ya administrasi, koordinasi dan sebagainya, itu bagian dari sujudmu. Nanti kalau sudah selesai masa kuliahmu, ke level tantangan hidup berikutnya, kerja atau keluarga atau apa sajalah yang penting punya manfaat dan maslahat buat masyarakat ya, sudah keluar dari kawah candra di muka ini, mau kerjaannya misalnya IRT, ibu rumah tangga, itu mulia karena kamu sudah ya menjadi IRT dengan kompetensi yang dididik dari sekarang dan semester-semester berikutnya. Kamu mau kerjanya apa saja, mulia, karena sebelum menikah berarti kamu mencukupi dirimu sendiri, nggak diongkosin sama orang tua lagi. Lebih besar lagi kamu bisa nabung, ngumrohin ayah ibumu, gitu kan. Bisa lebih besar lagi, ya banyak orang-orang, banyak organisasi-organisasi yang butuh bantuanmu. Kerjalah, mulai pikirkan nanti, atau rancang pekerjaanmu dari sekarang juga bagus, bisnis atau apa gitu. Karena kerasa nih, mulai dari sekarang dan semester 3, 4, 5 besok organisasimu semakin tinggi gitu ya, yang kamu jabat, itu kebutuhan terhadap dana misalnya semakin semakin besar. Lah ya jangan jangan seterusnya gitu kan, kita menjadi si pencari dana. Kalau sudah bisa sekarang, istilahnya itu apa? Mandiri secara finansial, ya nanti kamu bisa bantu teman-teman atau masih sebutannya adik-adik tingkat gitu. Kamu sebagai seniornya bisa danai, bantu dana mereka. Atau ya di masyarakat juga sama, banyak sekali yang butuh bantuan. Karena masyarakat kita itu seringkali harus berjuang sendiri ya, secara struktural ayah kakeknya itu para pejabat yang tingginya kurang mengayomi, atau kalau bikin kebijakan nggak benar-benar pas sama yang dibutuhin sama masyarakat. Akhirnya masyarakat harus saling membantu, menguatkan solidaritasnya sendiri, ya enggak? Nah, seperti itu. Kalau kalian sudah berkeluarga, walaupun perempuan, kalau punya uang sendiri dari kerja gitu ya, itu lebih bagus. Nggak usah dipikirin dulu fikirnya. Tapi kalau ada yang mau nanyain nanti nggak apa-apa. Jadi hidup secara utuh, bahwa ibadah, saya mengartikan ibadah barusan itu bukan hanya sujud, tapi seluruh aktivitas kita. Itu bukan hanya sah secara hukum. Kalau kamu mau kerja apalah, misalnya di bursa efek, di jual beli saham, walaupun misalnya sekarang kuliahnya di KPI, ada nggak anak KPI? Di BKI ada, bukan di FEBI gitu. Anak FEBI kan mengerti urusan itu, akuntansi dan sebagainya. Kamu nggak ngerti, tapi misalnya bisa belajar. Itu hukumnya ya ngerti, tanya sama anak syariah. Nanti kalau sudah dibilang halal, nah itu harus hidup juga secara batin. Kemudian ikhlas itu bukan hanya syarat awal beramal, tapi hasil latihan terus menerus. Misalnya seperti ini, bahwa
kamu di pondok ini punya kewajiban yang diatur oleh musyrifah, gitu ya. Piket kebersihan atau yang lainnya dikerjain karena apa? Karena kewajiban saja, gitu ya, atau karena ada ikhlas? Pertama-tama mungkin karena ya kewajiban aja, entah ada hukuman yang kamu takutkan atau pengen nanti kalau rajin saya nanti dapat rekomendasi ini dari musyrifah buat bisa lebih dari 1 semester tinggal di sini, gitu ya. Motifnya bukan ikhlas, awalnya seperti itu, nggak apa-apa, karena ini adalah latihan terus menerus sampai kamu merasa enak. Oh, kalau tempat saya bersih, siapapun yang nyampah udah nggak saya tanya lagi, bukan jadwal piket saya, ya saya bersihin aja. Gimana kalau ternyata sudah ngerjain baik motifnya yang pertama maupun yang kedua, tiba-tiba kena godaan setan, ada yang nyampah, kamu marah, rusak nggak ikhlasmu? Enggak, kalau menurut saya mah. Tapi kalau kata ustadz yang lain itu rusak, ya nggak apa-apa ya. Kalau saya salah, ya dikoreksi aja, tapi ngoreksinya pelan-pelan, jangan galak-galak. Saya sudah tua, agak sensi gitu kan kalau digalakin. Ya sama ya, anak muda juga mau sih ditegur gitu ya, tapi yang lembut, rata-rata manusia seperti itu. Mengapa enggak rusak ikhlasnya? Di sini ikhlas itu bukan satu makanan langsung jadi gitu, langsung instan seperti itu dan habis atau dingin atau gimana, rusak basi setelahnya. Jadi kalau menurut saya, saat kita bebersih lantas dikotorin, kita marah, enggak rusak ikhlasnya. Kalau kita lantas bisa mengendalikan batin kita lagi, seperti itu. Sudah ngeberi sesuatu kepada seseorang, kapan ngasihnya mah? Bulan kemarin atau semester kemarin, tapi kita masih ingat, kayak nggak ikhlas ya. Harusnya kan dilupain. Bukan cuman masih ingat, semester ini ada perasaan, kemarin gue habis bantuin dia, sekarang gue punya kebutuhan nih, minta tolong sama dia, gitu kan. Dianya nggak mau ngebantuin. Marahnya kamu lebih marah daripada yang nggak pernah dibantuin sama sekali, nolak juga nggak apa-apa. Ini mah kemarin kan pernah dibantu, sekarang giliran saya yang punya kebutuhan, kenapa nggak mau ngebantuin? Rusak nggak ikhlasnya? Rusak lagi kalau kata kamu, kalau kata saya enggak. Karena manusia seperti itu ya normal gitu ya. Tapi lantas harus enggak, itu dengan catatan harus segera ingat gitu ya, supaya amal kita enggak rusak sepenuhnya. Itu yang kemarin harus segera diperbaiki. Kita tahu level-level berikutnya dari keikhlasan yang harus kita tempuh gitu kan. Tapi kita masih bisa selalu terjatuh sampai kita memang bisa benar-benar mantep gitu ya, hasil latihan terus menerus. Kamu kira qori yang bagus itu latihan ngajinya cukup sekali 10 menit pagi, 10 menit malam? Enggak. Artis-artis, penyanyi-penyanyi, saya punya tetangga yang anaknya itu kayaknya seneng nyanyi dan orang tuanya pengen anaknya jadi artis, nyanyi terus gitu kan. Begitu juga olahragawan dan sebagainya, sampai mereka punya otot, memori otot gitu ya, yang nanti bisa ngerjain sesuatu secara otomatis. Dia lari, dia lompat, kalau dia nyanyi, bayati segala macam yang tinggi saya nggak tahu apa namanya, itu otomatis. Keikhlasan juga seperti itu. Ada memori batin kita yang memang terlatih secara sadar. Kemudian yang kedua ada namanya salalimul fudola. Fudola itu ya fadil ya, sama ininya dengan nama
saya, atau di sini kemarin kayaknya banyak fadilah juga. Di sini pesan intinya bahwa sebagai orang yang utama, orang yang bajik, orang yang fadil, itu punya karakter-karakter yang harus dia penuhi. Sabar, rendah hati, bisa mengendalikan diri, santun, adab, ya, bersosial. Saya sudah cerita di beberapa tempat bahwa kiai itu seringkali lebih santun daripada kiai. Kiai masih suka marah sama murid sama santri yang nakal, atau ya senangnya sama santri yang pintar, yang nurut. Tapi kiai mah ngikutin from kita, kayak gimana juga dia puji kita terus gitu ya. Nah, harus ada adab dalam relasi sosial. Semakin tinggi nanti posisimu, adabnya itu semakin harus lebih tinggi lagi. Sama misalnya lapang dada. Kalau sekarang ya lapang dadamu dengan teman sekamar, teman seasrama, siapa di sini. Nanti kamu jadi bos, jadi manajer, punya bawahan. Semakin tinggi seperti Nabi Muhammad. Karena harus mengayomi seluruh manusia, ya lapang dadanya beliau ya yang paling luas, itu yang harus kita teladani. Jadi kita harus menjadikan ibadah kita selain benar itu juga melahirkan akhlak yang bisa terasa oleh orang lain. Karena kadang-kadang orang lain tuh nggak lihat seberapa rajin kita sholat sunnah, puasa sunnah. Yang mereka lihat adalah adab kita. Kalau kita non muslim kemudian kita baik, ya orang bakal nerima. Dan kalau kita muslim tapi kita nggak baik, orang nggak nerima. Sebab orang bakal berpikir gini, baikmu itu bagus, bermanfaat buat saya. Sementara kamu muslim, mukmin atau enggak, itu mah urusanmu dengan Allah, bukan urusan saya. Kamu mukmin ya selamat nanti di akhirat. Orang juga bisa mikir, lah kalau kamu mukmin doang, kamu selamat di akhirat, yaitu urusanmu juga. Selama kamu nggak baik buat saya, ya sikat, misalnya kayak gitu. Nggak peduli itu, misalnya seagama gitu. Karena yang cepat terasa itu. Kemudian ada kitab Misbahuz Zulam. Saya ngaji kitab ini di tempat yang lain, di majelis taklim di masyarakat. Artinya pelita di tengah kegelapan. Ini syarah terhadap Al-Hikam, sebuah kitab tasawuf yang sangat fenomenal, karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, tasawuf itu bukan urusannya sampai itu maksudnya apa di sini? Ilmu tasawuf bukan untuk merasa sampai. Apa maksudnya sampai? Sampai ke Allah. Karena semua manusia itu baik dia sedang jalan atau dia sedang duduk, bahkan dia sedang tidur, sebenarnya dia sedang dalam perjalanan, sedang dalam suluk menuju Allah. Kamu kira kalau kamu jalan, kamu lari, ya kamu jalan, kamu lari. Kalau sedang diam, sedang duduk, ya kamu sedang diam dan duduk. Sedang tidur, ya sedang tidur. Sebenarnya enggak. Sejak kita lahir, kita memperoleh sebutan makhluk hidup, sebenarnya sudah melekat pada diri kita sebutan makhluk yang bakal mati. Otomatis tuh, begitu sudah terlahir. Kita sadarnya cuma status kita ya sekarang jadi makhluk hidup, nggak keguguran, alhamdulillah. Berjuang kita kan di dalam rahim bersama dengan ibu kita supaya bisa lahir. Bahkan kalau kata teman saya, kita berjuangnya sejak sebelum ada di dalam rahim ibu kita. Sejak masih sperma dan sel telur ibu, itu kita bersaing dengan sesama sperma dan sel telur yang lain supaya
kita lah yang jadi manusia. Jadi namanya berjuang tuh bukan sesuatu yang baru, ya. Bukan sekarang doang kita baru harus berjuang. Sejak itu kalau kata teman saya mah, bener juga sih saya pikir. Misbahuz Zulam. Nah, kita berjalan menuju Allah itu mau sampainya secara alamiah atau secara hasil usaha kita. Kalau secara alamiah, nanti Allah ambil nyawa kita, kita mati, ya nyampe juga. Mau mukmin, mau kafir, ya sudah sampai kepada Allah. Tapi kalau berdasarkan usaha, berarti selama kita masih hidup ini, kita sudah benar-benar sadar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapan itu bukan cuman kalau ada musibah, bukan hanya kalau takziah. Ucapan itu adalah pegangan hidup kita, bahwa kita adalah punya Allah dan akan kembali ke Allah. Dulu tuh, entah waktu kita masih jadi sperma atau biasa jadi ovum, sel telur di ibu kita sebelum bersatu gitu ya, atau di alam sebelumnya lagi, katanya kita pernah berjanji kepada Allah waktu ditanya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita pernah dikumpulin bareng-bareng sama orang tua kita, kakek, buyut, dan yang lebih tinggi dari kita, hidup bareng-bareng. Lantas semuanya ditanya, alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Kata Allah seperti itu. Semua manusia menjawab, bala syahidna. Iya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Lantas kita antri, gitu. Ada yang lahir duluan jadi ayah, ibu. Ada yang lahir lebih duluan lagi jadi kakek dan nenek kita. Ada yang lahir lebih duluan lagi jadi buyut. Ada yang lahir belakangan jadi anak kita, jadi cucu, jadi buyut kita. Kayak begitu. Katanya, kalau kamu belajar filsafat, di bukunya Plato ada cerita tentang ini, tentang bagaimana manusia kumpul di entah alam apa, lantas ngantri. Itu menarik, itu dongeng itu. Itu saudara-saudara. Jadi kita harus merasa sampai sejak kita masih hidup sekarang ini. Sadar atau ingat sama janji kita kepada Allah itu. Kalau semua pejabat ingat janji primordial ini, kayaknya Indonesia bakal jauh lebih sejahtera. Sudah jam 7:04, ada beberapa, masih banyak yang belum diterangin di sini. Nah, ini keterangan lebih lanjutnya lagi secara kata-kata apa, silahkan Anda baca. Nah, sebelum saya buka termin tanya jawab, ada satu poin. Saya ucapin terima kasih buat Anda yang sudah kirim jawaban untuk refleksi minggu pertama kemarin. Tapi tolong perhatiin ini, nanti bisa kamu baca ya di filenya. Kamu harus buat folder di Google Drive pribadimu. Kasih nama folder itu prodimu. Apakah BKI, KPI, AFI, itu aja lah yang tempat saya ngajar, yang saya hafal ya. Jurusan yang lain saya nggak hafal apa singkatannya, boleh nama prodinya panjang, apa-apa. Terus namamu, terus tasawuf Nawawi. Lantas buat file pertanyaan refleksi. Yang belum bikin dari pertemuan satu masih saya tunggu ya jawabannya dari pertemuan kemarin. Pertanyaan-pertanyaannya sudah di-share juga sama Teh Inaya. Lantas kasih nama file Word-nya itu dengan prodimu lagi, namamu, kemudian kasih refleksi 1, sekarang refleksi 2, minggu depan refleksi 3, dan seterusnya. Upload file ini ke folder. Share foldermu ke email saya. Ini yang paling penting.
Jadi di folder ini di sini nggak ada apa namanya email, apa nggak ada wifi ya. Ini ada share sini. Kamu share di sini ya. Jadi bukan mengirim link dari folder ini ke email saya. Kalau seperti itu memberatkan HP saya. Saya harus download filemu baru bisa baca. HP-nya kentang. Cepat-cepat harus dibersihin. Nah, untuk pertemuan kedua ini awalnya konsepnya ini nama itu boleh nggak ditulis sih sebenarnya, karena seperti saya sampaikan di pertemuan lalu, refleksi ini itu saya harap kamu disiplin isi, tapi dengan penuh kesukarelaan dan kejujuran. Yang baca cuma saya, nggak saya jadikan bahan penilaian, nggak saya jadikan bahan penelitian gitu ya. Saya cuma ngajar ruang, nggak niat misalnya bikin penelitian pengaruh pengajaran Syekh Nawawi terhadap peningkatan akhlak santri misalnya, enggak gitu kan. Kalau semester ini nggak tahu kalau semester berikutnya dipercaya ngajar lagi apakah ada rencana seperti itu atau enggak. Untuk semester ini enggak. Saya benar-benar hanya ingin belajar, berkaca juga dari misalnya perkembangan perasaanmu selama semester ini. Nanti juga nggak saya panggil gitu kan, oh kamu nih kemarin nulis seperti ini gitu kan, lantas saya punya niat nasihatin kamu, enggak gitu. Kecuali kalau kamu punya rencana seperti itu, nyari saya sendiri, nomor saya bisa diminta ke Teh Inaya. Sehari-hari saya mangkalnya di Fakultas Dakwah. Tanggal, ya tulis tanggal kamu mengisinya, dan untuk pertemuan 2 isi bagian tasawuf dari 4 macam tadi yang dipaparkan, ibadah, akhlak, tauhid atau sosial, yang mana yang rasanya paling kamu butuhkan. Mengapa menurutmu tasawuf perlu dijalani secara bertahap? Ya boleh pakai pengalaman pribadimu gitu kan, refleksi tadi dengerin omongan saya, atau refleksi lebih lama, pengalaman hidup yang lebih jauh dari ya sejak kamu ingat jadi orang umur berapa tuh sampai sekarang, atau lihat pengalaman orang lain juga boleh untuk pertemuan kedua ini. Kalau sekaligus saya pernah lihat ada orang yang korslet, dia nggak kenaikan malah jadi gila belajar tasawuf karena dia pengen cepat sakti, pengen cepat bisa berjalan di atas air gitu kan, bisa terbang. Kalau pengen terbang mau pakai aja para layang gitu ya, bisa terbang. Yang 3, hal apa dalam hidup saya yang terasa belum seimbang antara ibadah dan sikap sehari-hari. Dan yang 4, satu niat kecil yang ingin saya jaga dalam proses ini. Proses ini tuh apa ya? Proses ini artinya belajarnya kita ini aja deh. Gitu. Kayaknya kan misalnya pertemuan kemarin kayak lebih banyak daripada pertemuan sekarang. Gitu. Itu pertemuan minggu depan apa bakal ada yang niat lagi nggak hadir? Minggu depan tuh udah Ramadan teh. Berarti kita masuk jam berapa? Ba'da asar. Ba'da asar tuh ya ba'da maghrib termasuk ba'da asar. Jam 4, saya lebih suka jam. Ya, jam 4 sore 00 masuknya. 4.30. 4.00. Selesai jam 5. Oke. Nggak boleh nungguin buka puasa di sini saya. Bawa sendiri tumblernya. Baik, itu dia kamu isi nanti setelah pertemuan ini selesai. Sekarang kalau ada yang mau berdialog, komentar, nanya, saya persilakan. Kita masih punya waktu. Kalau jam saya itu 8 menit lagi, karena saya pengennya beres jam setengah 8. Tapi jadwalnya diperbolehkan sampai jam 8 ya. Dari jam 6.30. Oh, baik. Kalau 6.30 berarti ya
1,5 jam itu jam 8. Itu maksimal. Tapi nanti kan mesti ngabisin. Jadi tanya jawabnya kira-kira 2 atau 3 orang aja, silakan. Saya nge-live di TikTok. Toko kebijaksanaan. Buat dokumentasi aja. Nanti saya posting rekamannya di YouTube saya, kelas kebijaksanaan. Silakan follow dan subscribe. Kelas kebijaksanaan Ahmad Fadil. Silakan. Siapa yang mau bertanya, kamu atau belakangnya? 1, 2. Satu lagi. 1, 2. Satu lagi dari sebelah sini ada. Dari sebelah sini ada lagi 1 orang lagi. 3. Nah, silakan Teteh. Ya udah, berdiri aja, nggak usah pakai ini juga kedengeran. Nama? Ayu. Ai. Ai gini. Ai. Ayi. Yuli. Yanti pakai iya lagi. Dari program studi ini bertanya Bapak, ketika kita mendapatkan beberapa kenikmatan, apakah bisa jadi kenikmatan itu juga berupa sebuah tujuan? Dan bagaimana cara kita membedakan sebuah kenikmatan itu atas apakah itu benar-benar tujuan, tapi dari sudut mungkin, atau memang kenikmatan itu sebagai balasan untuk kita, balasan kebaikan. Ya baik, terima kasih Ayi. Selanjutnya siapa namamu? Perkenalkan. Khoiri. Khoirin. Nas pakai H setelah S. Begini. Nasiha. Dia setelah S pakai H enggak? Nasiha. Prodi. Baik. Silakan. Panggilan apa? Erin. Baik, silakan Erin. Saya pernah melihat di media sosial ada orang yang belajar ilmu tasawuf sampai akhirnya dia kayak kehilangan ingatannya gitu. Jadi orang yang kehilangan akal itu penyebabnya apa ya Pak? Apa dia salah belajar ilmu atau bagaimana? Baik, terima kasih Erin. Seorang lagi. Jadi 4. Tadi saya mempersilakan ke sana. Saya pikir kamu ngasih tahu temanmu mau nanya. Silakan yang belakang dulu. Ratu apa? Anita Rahmawati. Teman alia saya ada yang namanya Anita tapi nggak pakai Ratu. Jurusan apa Anita? HTN. Silakan. Maksudnya nggak sesuai harapan? Apresiasi orang lain atau apa? Usahanya sendiri gitu ya? Gagal misalnya. Baik, terima kasih. Kamu panggilannya Ratu atau Anita? Ratu. Baik, silakan. Nama? Mari. Pakai ya enggak? A. Tul. I. Langsung I. Habis T. Y-nya berapa? Enggak pakai ya, pakainya A.
Prodi. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Izin bertanya, apakah kita mempelajari ilmu tasawuf itu bisa meningkatkan value kita dan cara kita mengimplementasikan itu? Aplikasi sehari-hari ya? Yang keduanya apa? Mengimplementasikan Ya, implementasi aplikasi sama saja. Sehari-hari. Baik, terima kasih semua pertanyaannya. Nikmat benar, bisa jadi ujian dan bisa jadi istidraj. Tapi dia kalau menurut saya itu nggak pernah jadi balasan atas kebaikan kita yang dalam pengertian yang hakiki. Memang dia bisa jadi balasan juga. Coba kamu senyum sama temanmu yang di sampingmu. Senyum juga temanmu kan? Langsung dibalas kontan gitu. Tapi balasan senyummu yang sesungguhnya itu nanti di akhirat. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Waktu saya ngajar, ini kan saya kerja. Besok dapat balasan gaji. Honor saya nambah nih, bukan hanya gaji karena sekarang ngajar di pondok, ya kan? Nah, honor itu kayak balasan. Bukan kerja lagi, tapi sebenarnya dia adalah kerja juga, ujian juga yang harus saya sikapi sebagai ujian. Itu bukan kerjanya saja yang dinilai sekarang, tapi saat dapat honor selama di dunia itu bakal dinilai juga. Memang ada penilai di dunia, yaitu ya atasan saya, mudir ma'had, atasannya mudir ma'had, rektor bakal menilai juga. Tapi baik saya yang dinilai maupun mudir ma'had dan rektor yang menilai sebagai kerja di dunia itu semuanya adalah ujian. Nilainya bener nggak? Jangan-jangan milih Fadil sebagai dosen, dia sebagai pengajar di ma'had ini karena temen gitu, karena sama-sama bendera partainya. Kalau kayak begitu kan udah nggak bener tuh kerjanya gitu. Nggak bener kerjanya bakal dinilai sang maha penilai, ya salah. Dapat honor itu ujian juga. Ada orang yang tanpa jam terbang tinggi tiba-tiba bisa menjadi wakil presiden. Iya enggak? Iya. Waktu dia berusaha itu kerja, sekarang balasan. Karena sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Kita pikirnya di dunia seperti itu. Tapi enggak, pada hakikatnya ya jangankan anak presiden, anak nabi saja juga kalau cuma mengandalkan jam tayang gitu. Jam tayang itu kan di endorse sama orang lain ya. Kamu promosi supaya kontenmu viewersnya lebih banyak. Seperti itu jam tayang. Kalau jam terbang tuh kamu menjalani proses dengan benar. Gitu. Jangankan itu, anak Nabi pun nggak bisa pakai WC ayahnya, anaknya Nabi Nuh ya tenggelam. Gitu. Jadi semua balasan yang kita terima bukan benar-benar balasan, bahkan honor apapun itu adalah tetap sebagai ujian selama kita masih hidup di dunia. Bagaimana pertanyaanmu berikutnya membedakannya? Syariat, hukum, norma-norma, baik yang ditetapkan oleh agama maupun yang ditetapkan oleh akal. Itu jadi ukurannya. Selama sesuai dengan ajaran agama, selama sesuai dengan aturan hukum yang masuk akal, itu adalah nikmat. Ujian-ujian itu adalah nikmat. Kita harus senang ngejalaninnya. Tapi kalau kata syariat itu salah, kalau walaupun ada hukumnya, ada undang-undangnya, jadi secara formal itu jadi benar gitu ya,
Tapi kalau secara akal itu masih nggak benar. Misalnya secara akal kan kita pengen anak muda punya kesempatan memimpin negeri ini. Bukan cuman orang tua saja gitu ya yang bisa nyalon. Maksudnya bukannya nyalon gunting rambut, kan pedicure, manicure, nyalon jadi presiden gitu ya. Kalau undang-undangnya dibatasi umur 40 tahun, 45 baru bisa nyalon, kamu 25 kan nggak bisa. Padahal 25 sudah sarjana. Merasa bisa gitu, karena peraturannya diubahlah peraturan jadi misalnya bisa. Tapi seharusnya kan buat semua orang. Ya enggak? Bukan buat orang tertentu. Buat orang yang benar-benar kompeten. Seperti itu. Nah, kalau misalnya itu nggak terpenuhi, ya kita paham itu adalah istidraj. Tapi memang, lebih baik kita melakukan refleksi itu ke diri kita, gitu ya. Bukan menyebut si A, si B sedang di istidraj, gitu kan. Lebih baik kita arahkannya ke diri sendiri. Yang kedua, Erin, belajar tasawuf sampai hilang ingatan atau hilang akal. Ini karena pertama, ya tujuan belajarnya yang salah. Itu. Di antara tujuan belajar tasawuf yang salah tadi sudah saya singgung, ingin menjadi orang elit, orang yang berbeda dengan orang kebanyakan dari segi misalnya khoriqul adah. Kalau buat Nabi namanya mukjizat, kalau buat manusia biasa atau wali namanya karomah. Ya, Nabi punya mukjizat, wali punya karomah. Manusia biasa kayak kita punya maunah, misalnya punya pertolongan. Gitu. Kamu zikir, kamu berdoa, baca sholawat, gitu. Karena lihat ada skincare, gitu kan, waktu jalan-jalan ke mall, gitu kan. Oh ya, lihat mobil bagus, sholawatin dulu. Iya, sudah sholawat terus gitu kan, ya nggak kebeli-beli tuh dari skincare sama mobilnya. Lantas kamu jadi ya kebawa kepikiran seperti itu sampai hilang ingatan. Ya mungkin target dia mah terlalu tinggi gitu ya, pengen punya karomah dan hal-hal yang lainnya itu. Begitu. Nah itu karena salah ya kurikulum juga selain salah niat. Sebab ya tasawuf itu bukan untuk memperoleh ketersingkapan spiritual seperti itu. Karena sudah sholat, sudah zikir, sudah doa, sudah puasa sunat, lantas dapat pengalaman kasyaf, ya istilah sufi mah. Hijab mata batinnya jadi lebih tajam. Gitu. Mungkin itu diselipkan jadi target dia. Sehingga pada saat nggak dapat, itu misalnya korslet tadi yang saya sebut, gila. Mungkin salah satu penyebabnya seperti itu. Dalam tasawuf yang sudah saya baca, Syekh Nawawi disebutkan bahwa kasyaf pengalaman spiritual itu adalah anugerah Allah. Nikmat juga tadi terkait sama pertanyaan Ayi. Ada wali yang bisa matanya terbuka, mata batinnya ya, sehingga jamaah baru datang belum nanya apa-apa dia sudah tahu apa maksudnya. Kan banyak di Banten yang punya kemampuan seperti itu ya. Iya. Lantas kita udah belajar tasawuf juga, kok nggak punya kemampuan seperti itu, kepikiran, stres, akhirnya gila, bisa jadi gitu. Kalau saya enggak gitu kan, saya nggak punya kasyaf apa-apa gitu kan, apa masalahmu kalau kamu nggak cerita saya nggak tahu. Yang ketiga, Ratu, cara ikhlas saat usaha nggak sesuai. Kamu bikin matrik 4x2, 2x2, 4x2 nggak kebanyakan. Begini modelnya. Bikin 4 kolom. Di paling kanan sini yang paling bagus usaha berhasil. Di sini usaha tidak berhasil.
Di sini tidak usaha, tidak berhasil. Kita kasih koma sini. Di sini tidak usaha tapi berhasil. Ya, kita mulai dari sini. Tidak usaha tapi berhasil, syukur banget ya. Untung banget. Hokinya gede. Iya. Terus usaha berhasil, yaitu ya yang normalnya seperti itu ya. Kalau tidak usaha tidak berhasil, ini nggak ditanyain sama ratu, wajar lah, memang dia mah diem baik, gitu kan, nggak berhasil ya nggak masalah. Tapi di sini sudah berusaha tapi ternyata tidak berhasil, kamu sudah bisa tahu sebenarnya jawabannya. Masih untung, jauh lebih baik daripada yang ini, yang tidak berusaha tidak berhasil juga. Malah kalau kamu disuruh milih, selama masih normal, kamu bakal milih yang kanan bawah itu daripada kiri atas. Lebih baik usaha tidak berhasil daripada tidak usaha lantas berhasil. Hoki itu nggak konsisten, nggak jamin besok datang lagi. Yang ada jaminan besok bakal datang itu adalah yang belum berhasil selama kita sudah usaha. Pada akhirnya kita bakal sampai kepada yang kanan atas juga. Apalagi tadi kita sudah belajar tasawuf. Berhasil ini ukurannya ukuran siapa? Ukuran dunia, manusia, atau ukuran Tuhan? Kalau kamu pernah baca perang Karbala antara Husain dengan pasukannya Yazid bin Muawiyah, yang kalah siapa? Husain yang kalah dalam perang itu. Husain itu siapa? Cucunya Nabi. Kelihatannya nih dari segi nasab, dari segi sejarah, Husain itu yang usahanya lebih benar. Tapi kok enggak berhasil? Ya itu ukurannya ukuran manusia. Kalau ukuran Allah, kita yakin. Bahkan ukuran manusia pun kita bisa menemukan rahasianya. Coba kalau Imam Husain nggak berangkat perang ke Karbala, ikut aja sama pemerintah yang ada. Ya sama seperti kita sekarang. Pemerintah mau bagaimana saja terserah, kita diem aja, nggak ada kritis-kritisnya gitu mahasiswa. Pertanyaan keempat, panggilannya apa? Maria. Kipti. Tasawuf bisa meningkatkan value kita atau tidak? Jelas. Ya, karena orang juga bakal bisa melihat gitu sebelum Tuhan. Sesuatu itu dikerjakan secara terpaksa, secara berdasarkan gairah dari dalam dirinya atau tidak. Kalau itu sebagai keterpaksaan, kan value kita jadi rendah atau nilai kita di mata orang lain jadi rendah. Hanya ya sebegitu aja penghargaannya. Tapi kalau ada gairah, maka nilai kita di mata orang lain juga lebih. Itu kalau value diartikan sebagai nilai, artinya poin yang diberikan oleh orang lain. Kalau value-nya ini diartikan sebagai misalnya kayak prinsip. Prinsip yang sekarang kamu pegang apa? Belajar itu misalnya demi menyenangkan orang tua, kebaktian pada orang tua. Itu adalah value yang sangat baik. Prinsip hidup yang sangat baik. Tapi ada nggak misalnya yang lebih tinggi value-nya? Bisa meningkatkan value kita atau enggak? Bisa. Saya belajar itu terserah orang tua saya nyuruh atau enggak, tapi karena saya tahu belajar ini bisa membuat saya lebih bermanfaat, lebih maslahat buat masyarakat daripada kalau saya enggak belajar. Berarti value kita lebih tinggi, bukan hanya buat lingkaran keluarga, tapi lingkaran umat. Umatnya ini apa? Sesama agama atau sesama manusia? Berarti lebih tinggi lagi. Dengan belajar tasawuf, nanti kita juga bisa sadar
bahwa semua manusia itu mau dia mukmin atau kafir semuanya adalah iyalullah, yang makhluk Allah. Kita bantu mereka nggak pakai nanya lu muslim atau enggak, sama dia manusia dan punya masalah kita coba bantu berikan solusi. Nggak cuma orang Banten, orang Indonesia, orang mana saja tanpa mempertimbangkan. Lantas value kita bisa lebih tinggi lagi. Yang kita bantu nih bukan cuma sesama manusia, sebab semua makhluk, tumbuhan, binatang, benda mati itu adalah makhluk Allah juga. Jadi kita khalifah fil ardi, menjadi kita adalah sama dengan mereka semua, sama-sama hamba Allah. Tapi saya diberikan tugas sebagai avatarnya. Nggak tahu kamu avatar angin atau avatar air atau apa gitu ya, sesuai dengan minat bakatmu nanti. Ahli di bidang air misalnya, ahli di bidang apa seperti itu. Dan itu mengabdi untuk makhluk secara keseluruhan. Implementasi sehari-harinya misalnya ya temukanlah apa yang kamu mengerjakannya tuh enjoy, menyenangkan, gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau udah ketemu apa yang enjoy, kamu harus jadi yang kedua, expert. Harus jadi ahli dalam bidang itu. Dan yang ketiga, naikkan lagi levelnya jadi earn. EARN. Iya, bisa menghasilkan cuan dari sesuatu yang mulanya kamu seneng ngerjainnya. Enjoy, expert, dan earn. Itu rumus 3E gitu ya, supaya value kita bertambah. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim. Udah semua ya? Ya, kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.